Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan pada hari Jumat, hari Minggu biasa yang ke-28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi," yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Dulu saya pernah kehilangan handphone. Waktu itu memang handphone masih merupakan sebuah barang yang mewah. Belum banyak orang memilikinya. Saya ingat persis bahwa HP saya itu tersimpan atau diletakkan di atas meja kerja. Suatu ketika saya pergi keluar kamar, dan kamar saya itu tidak dikunci. Ketika saya kembali ke kamar untuk mengambil handphone itu sudah tidak ada. Saya mencari di semua tempat dalam kamar tapi tidak ditemukan. Saya coba bertanya kepada beberapa orang yang sedang duduk di dekat kamar, tetapi tidak satu orang pun juga mengetahuinya. Beberapa kali saya bertanya, namun juga tidak ada yang mengaku. Maka saya memanggil seseorang di antara mereka yang bagi saya, dia itu anak yang baik. Saya mencoba berbicara dan bertanya padanya. Dan akhirnya dia mengatakan siapa pelakunya. Spontan saya marah pada anak itu. Dan saya memintanya untuk memanggil pelakunya. Saya bertanya pada si pelaku itu, namun masih saja ia mengelak. Hingga akhirnya ia mengakui bahwa ia yang mengambilnya. Saya tanya lagi padanya, kenapa kamu tidak mau mengakuinya dari tadi? Dengan suara terbata-bata ia mengatakan bahwa saya takut. Saya takut karena kalau saya mengakui bahwa saya yang mengambilnya, maka saya pasti dimarahi atau bahkan dipukul. Manusia sering takut kepada sesama manusia dan bukan takut pada Tuhan yang Maha Tahu. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita pun begitu. Ketika kita melakukan kesalahan, lalu ditanya siapa yang buat, kita menyangkal karena kita takut dimarahi, takut disiksa,
takut diolok, dan lain sebagainya. Ketika kita menyangkal, ekspresi kita, tingkah laku kita biasa-biasa saja, seolah bukan kita pelakunya. Inilah salah satu bentuk kemunafikan. Hal semacam inilah yang ditegur Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus bahkan mengumpamakan kemunafikan orang Farisi itu seperti ragi. Mengapa seperti ragi? Karena ragi itu cepat menyebar ke dalam adonan dan mempengaruhi adonan itu. Kemunafikan orang-orang Farisi yang Yesus lihat seperti ragi itu. Orang-orang Farisi menampakkan hidup seperti orang yang tak bersalah, padahal hidup mereka penuh dengan kebohongan dan tipu muslihat. Dari penampilan luar terlihat polos dan suci, menjalankan hukum Taurat dengan tepat, tetapi hati dan pikiran mereka penuh kebusukan dan dendam. Yesus melihat bahwa gaya hidup mereka ini dapat mempengaruhi orang lain untuk jatuh dalam dosa seperti mereka. Maka Yesus mengingatkan para muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berjuang bersama-sama menjauhkan diri kita dari topeng kemunafikan kita. Tampilkanlah diri kita apa adanya. Berjuanglah untuk selalu hidup baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Semuanya pasti terlihat dan diketahui oleh Dia Sang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.